Halo semuanya, halo. 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 Halo semuanya, halo Sobat PMI dimanapun kalian berada. Ngomongin soal PMI biasanya karena nasional berarti dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, betul. Oke, kali ini kita mau ngapain nih? Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Apa sih kita ini? Kita ini apa sih? Kita apa sih yang belum berkenalan ya kan? Oke, sebenarnya teman-teman, sobat-sobat PMI dimanapun kalian berada, kita ini dari PMI Kabupaten Kudus ya. Kita di sini mau bincang-bincang ringan aja dikemas dalam bentuk podcast. Namanya apa ya anaknya ya? Apa ya? Gimana kalau namanya Pokami aja kak? Sesuai briefing ya kak ya. Pokami ya teman-teman. Podcast apa tuh? Podcast Kalih PMI. Oke. Mungkin teman-teman yang di luar Jawa nggak tahu kalih itu apa? Kalih itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama ya. Sama atau bareng. Jadi podcast bareng PMI teman-teman sekalian. Gitu. Jadi podcast sama PMI nanti kita bahas seputar apa aja sih pokoknya yang seputar PMI lah kurang lebih kayak gitu ya. Dikupas secara tuntas. Ya. Masa? Jangan sampai setajam ya kak ya. Bukan punya kita. Itu punya TV sebelah. Bukan hak milik. Oke, perkenalan gak sih? Iya boleh. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf dulu ini. Ta'aruf gak mas? Ketawa yang di belakang. Oke, namaku siapa ya? Namaku Aurel. Halo. Halo, aku Jihan. Oke, aku Aurel, Jihan. Kita dari Pokami Podcast Kalih PMI. Oke, untuk yang pertama, episode pertama kali ini kita mau ngomongin apa nih? Episode kali ini kita membahas tentang apa sih itu PMI dan seluk-beluknya PMI itu. Waduh. Saya dikenalinya kapan sih kok lama bos? Sabar bro. Bintang Sabar. tamu. Ya. Bentar ya. Sabar. Tamu kita sudah tidak sabar. Oke. Langsung aja kali ya. Soalnya dia udah gak sabar. Sekali narasumber kali ini. Soalnya semakin lama semakin grogi gitu loh. Aduh, grogi kayak mau ngapain aja loh. Iya. Kita ngobrol santai aja di sini ya. Oke, langsung aja kali ya. Ini di sini sudah ada tamu kita, narasumber kita yang paling terpercaya. Aduh, berat bos. Semen gresik. Semen gresik. Aduh. Kali ini tamu kita eksklusif teman-teman sekalian. Beliau yang mengerti seluk-beluk PMI, kurang lebih ya perwakilan dari PMI Kudus ya. Ya, betul. Mungkin kita punya di sini ada Mas Torik. Silakan. Halo. Gak usah perkenalan ya Mas ya? Gak usah udah dikenalin kok. Panggilnya Pak apa Mas? Apa ini mau dipanggil apa nih? Ya mas aja lah biar kelihatan seumuran gitu. Aduh. Ya. Mengurangi kesenjangan. Iya, gitu loh. Ini soalnya udah dikerok ini loh. Apa Mas? Kumisnya sudah dikerok jadi untuk menunjang kemas-masan ini. Iya, biar terlihat menarik sedikit. Oke, ingat yang di rumah bos. Oh di rumah ya, itu urusan di rumah ya. Aduh, capek deh. Kayaknya semua laki-laki sama. Makanya saya nggak suka laki-laki gitu Oh loh. iya betul. Iya sih, nek sesuka kan ya bahaya. Bahaya. Udah, kita balik lagi ke topiknya. Iya. Oke. Mas, untuk ke tema kita hari ini, kita kan akan bahas tentang PMI ya Mas ya. Iya. PMI itu apa sih Mas? Mungkin teman-teman sekalian di rumah atau mungkin netizen. Belum tahu apa itu PMI sih. Apa ya Mas? Gitu ya. Kalau melihat PMI itu dari kepanjangannya ya Palang Merah Indonesia. Itu otomatis ya. Iya, Tapi otomatis. kalau apa itu PMI itu ya kalau dijelaskan itu sebuah kumpulan atau perhimpunan yang sifatnya nasional. Iya. Tapi di situ pergerakannya dalam bidang sosial kemanusiaan. Itu karena di satu negara itu hanya diperbolehkan hanya ada satu perhimpunan. Nah kebetulan di Indonesia yaitu PMI Palang Merah Indonesia. Gitu itu. ya. Jadi kalau berbicara banyak tentang PMI itu sangat luas itu. Dan itu juga bisa
1 hari nggak cukup itu. Nggak cukup ya? Iya, saking luasnya. Saking luasnya. Iya. Oke, kita singkat-singkat aja kali ya, biar lebih enak diterima. Iya. Jadi ngomongin PMI itu sendiri itu pemerintah atau swasta? Punyanya instansi pemerintah apa swasta Itu sih? yang memang sering jadi perbincangan selama ini ya. Iya, betul. Kita ini kan orang PMI ya. Iya. Dianggapnya kita itu PNS. ASN ya. Iya, ASN. Siapa tahu ada yang mendengar dan dituruti, amin. Gitu. Tapi kalau dianggap instansi pemerintah tidak, karena memang sifat PMI itu istilahnya netral, tidak terikat dengan siapapun. Istilahnya organisasi dibilang swasta ya iya. Istilahnya kita mandiri karena kita bergerak di PMI itu ada yang namanya 7 prinsip. Jadi kita dalam menjalankan aktivitas ya dasarnya itu ada apa aja itu? prinsipnya? Kemandirian. Ada 7 pokoknya. Ada 7 itu diantaranya kemanusiaan ya. Sambil ingat ini. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesemestaan itu. Jadi, oh iya sebenarnya di situ ada ya. Betul. Kenapa tadi saya ingat? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bagus banget kita. Mas, snack saya mana, Mas? Iya nih, tim belakang layar udah makan duluan. Makan duluan ini. Oke, lanjut deh. Ya. Lanjut aja. Kalau berarti kalau PM itu ya bukan instansi pemerintah. Bukan ya. Iya, tapi istilahnya ya tidak terikat dengan siapapun. Tapi yang namanya kita berada di suatu wilayah tidak bisa terlepas dari pemerintah juga. Makanya untuk menjaga keseimbangan itu kita bisa selalu berkoordinasi dalam hal apapun. Biar interaksi antar pemerintah dan PMI itu selalu terjaga. Oke, Gitu. baik. Kalau bukan dari pemerintah ataupun swasta. Terus sumber dananya selama ini dari mana? Nah ini nih yang mau jawab juga agak Aduh. nggak dijawab juga memang harus diungkapkan Iya, gitu ya. yang jujur. Kayak perasaan Jujur kita gitu ya saja, waktu masih ya. muda. Jadi Waktu masih muda, emang Iya. sekarang udah nggak muda. sebenarnya iya. Mas, nggak usah ngajak-ngajak. Cuma karena kita ketemu sama yang muda-muda, ikutan muda aja lah. Oke, siap. Jadi- 50. Boleh. Jadi gini, kalau untuk kelangsungan hidup PMI, di PMI sendiri itu kan ada istilahnya ada 2 unit, Ya. unit markas dan unit donor darah. Betul. Khusus untuk kelangsungan PMI ya meliputi 2 itu ya kita ada yang namanya bulan dana PMI. Ya, ada bulan dana memang sumbernya dari itu. Di samping ada donatur dari lain, dari instansi lain, itu juga bisa digunakan memang untuk operasional PMI. Jadi untuk masyarakat terima kasih yang selama ini sudah membantu PMI. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali atas segala sumbangsihnya. Iya. Pokoknya terima kasihnya nggak hanya sekali, berkali-kali Iya, gitu ya. terima kasih banyak. Jadi itu ya. Terus selain itu dari mana aja, Mas? Ada yang namanya dana hibah. Kita juga rutin alhamdulillah masih dipercaya untuk memperoleh dana hibah dari pemerintah. Iya. Meskipun nominalnya itu juga berubah-ubah sesuai kebutuhan karena memang itu sesuai pengajuan. Iya. Gitu. Ada dana hibah, ada bulan dana, ada sumbangan-sumbangan dari dermawan donatur-donatur lain gitu. Yang kita gunakan untuk kelangsungan hidup PMI. Kelangsungan hidup nggak hanya hidup PMI juga, tapi untuk bantuan sosial kemanusiaan sesuai apa itu PMI tadi. Gitu. Ngomongin bulan dana, Mas. Bulan dana itu apa sih? Mungkin teman-teman Yang awam belum tahu bulan dana itu iya, apa. betul. Kalau selama ini yang saya lihat bulan dana itu lebih seperti kegiatan. Kegiatan ya. Ya, kegiatan yang rutin dilaksanakan PMI dalam 1 tahun. Di mana di situ ya dalam kegiatan itu yang namanya kegiatan kan ada panitianya. Nah, dalam hal bulan dana ini panitia itu berasal dari instansi yang terkait ada ikatannya dengan PMI seperti PMI kecamatan. Jadi di kecamatan juga ada PMI. Oh gitu ya. Jadi Iya. PMI bukan kabupaten aja. Tidak hanya kabupaten. PMI itu mulai bawah itu ada PMI kecamatan, PMI kabupaten, PMI provinsi sampai PMI pusat. Nah ini dalam penyelenggaraan bulan dana kita bisa kerjasama dengan PMI kecamatan.
yang dimasukkan dalam susunan kepanitiaan. Oh gitu. Oh, gitu. Tujuannya apa sih, Mas? Tujuannya apa sih bulan dananya itu? Ya kalau tujuannya ya banyak sih. Yang pertama untuk operasional PMI. Betul. Yang rumati relawan itu juga butuh dana. Yes, Iya kan? ya. Terus ketika ada bencana itu juga butuh dana. Makanya dalam penyelenggaraan bulan dana semboyan dari masyarakat untuk masyarakat itu tidak bisa hilang. Iya. Lebih sederhananya kita hanya mengelola uang masyarakat untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Gitu. Iya. Jadi keberadaan bulan dana seperti itu. Ya, hasilnya dari bulan dana itu berarti untuk masyarakat sendiri ya? Iya, memang kembali ke Nah, masyarakat. selama ini orang awam kan nggak tahu rincian bulan dana digunakan untuk apa-apa, kan nggak pernah di-up di sosial media atau di Iya. masyarakat. Bisa dijelaskan, Mas? Lebih tepatnya itu bukan kok tidak di-up ya, tapi sudah di-up karena lewat media-media itu kan nggak semua warga masyarakat mengakses media. Betul. Ya gitu. Jadi sebenarnya setiap kegiatan yang kita lakukan yang bersumber dari bulan dana itu selalu kita up ke media. Cuma kan kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat juga, Iya karena memang sih. masyarakat itu punya kapasitas yang berbeda-beda sesuai keahliannya. Seperti Betul. saya warga petani kan nggak mungkin sedang macul buka HP kan nggak Betul, mungkin. betul sekali. Jadi betul. yang penting kita inilah sebagai anggota PMI, sebagai orang PMI yang membantu menyebarluaskan Menyampaikan, ya kan. betul. Apa itu PMI ada apa aja. Kalau misalkan kok narik masyarakat itu digawe apa tah lah itu tugas iya kita. betul. Iya. Gitu. Banyak kan orang-orang kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Terus kayaknya tadi belum sempat dikupas bulan dana tuh kegiatannya apa? Tadi kan cuma panitianya aja Iya. tuh. Kegiatannya apa kayak? Mungkin orang di luar sana. Bentuk kegiatannya iya, apa ya? betul. Bulan dana bentuk kegiatannya ya narik duit itu sebenarnya. Iya, oh berarti Ya. kayak sumbangan gitu Iya, ya teman-teman sumbangan. kayak. Cuma lebih sederhananya itu secara resmi memang. Iya. Sesuai instruksi gubernur juga Iya, ada. Kita juga izin ke bupati kok. Heeh. Berarti itu ibaratnya open donation gitu Iya, ya. open Tapi donasi gitu. open donasinya dikasih nominalnya nggak apa seboleh Enggak. Ya kalau itu tergantung. Kalau open donasinya yang sifatnya umum di tempat-tempat umum kayak ada kan yang namanya QRIS itu ya. Iya, Itu kan Kris, kita Mas, nggak- sekarang. Kris Hah? sekarang. Kris ya? Kris sekarang. Ya, sekarang Kris. Iya, namanya Dulu Kris. QRIS. Oh iya, itu sekarang. Saya dulu kan berarti Betul. ada informasi yang kurang gitu. Ini Sekarang briefingnya Kris. gimana? sorry. Kris Kris sekarang Ya. sudah dibikin Kris. Ada bikin Kris. Seingat saya Kris itu kan buat ngecor itu. Oh, batu Kris. Oh, Batu Kris itu. Setahu saya sih itu perhiasan. Oh. Kristal. Maunya yang mahal dia. jadi itu tidak ada ketentuan harus berapa, nggak ada. Oh, gitu. Cuma di situ ada seperti kupon. Ya. Kalau di kupon itu kan harus dicantumkan nominalnya. Iya. Nah itu bedanya di situ. Kalau yang ada di kupon bulan dana itu ada nominalnya. Kalau di tujuannya untuk PNS ya nominalnya berapa itu beda-beda gitu. kok, nggak semuanya sama. Oh iya, ingat zaman kita SD nggak sih dapat kupon gitu untuk PMI? SD. Iya. Kan? Itu Iya. mungkin ya? Iya, sebenarnya Memang itu. itu. Ya, yang perlu disampaikan gini, kalau kita pengen menyumbang seperti masyarakat dapat kupon yang 3.000 atau Iya. 2.000 misalkan. Kita kan nggak mungkin ada orang kebakaran kamu kasih 2.000 ini. Iya, dari saya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, cuma di sini keuntungannya kalau disalurkan lewat PM itu kan dikumpulkan jadi satu. Sekabupaten. Iya, itu namanya Sekota. sedekah siri kalau nggak salah ya. Karena nggak tahu siapa yang mengirimkan. Aduh. Gitu. Hamba Allah. Sedekah siri nggak Iya. tahu. Jadi itu enaknya itu. Jadi kita nggak mungkin ini 3.000 dari saya nggak mungkin buat beli genteng aja nggak bisa. Satu genteng udah bisa. Tapi kalau dikelola PMI secara tidak langsung dari warga itu juga ikut membantu warga lain yang terkena musibah. Gitu. Oke. Terus Apa terus ya? apa ya? Apalagi nih? Apalagi? Oh iya, kegiatan. Kegiatannya. nih. PMI. Kegiatan apa aja sih di Kan PMI selama itu? ini taunya orang-orang PMI itu cuma donor darah aja. Ya lebih orang-orang sih lebih menyebutnya bukan donor darah sih. Dracula itu udah sering disebut. Dracula, betul, Dracula, iya. Vampir. Vampir. Iya. Ya, nyedot. Saya kalau ditanya itu kerja apa Mbak? Tukang sedot darah. Lah, Lebih gampangnya gitu ya. ya, memang kita perlu menyesuaikan apa yang kita sampaikan itu dengan kemampuan masyarakat dalam menerimanya. Kalau kita Iya. sebut
kerja di mana donor darah itu penjelasannya akan lama. Betul, Iya. betul sekali. Dari A sampai Z. Iya. Terus kalau bicara kegiatannya PMI itu apa aja ya, karena sesuai bidangnya tadi sosial kemanusiaan ya ada banyak sih. Terutama pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu ada distribusi air bersih, Betul, betul. ada bantuan sosial kemanusiaan kepada korban yang terdampak bencana, Iya. bantuan kursi roda, pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis, distribusi air bersih, banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Itu ya Mas, mungkin bisa dijelasin mungkin dari awal PMI itu ada 2 unit mungkin ya biar Iya. teman-teman nerimanya lebih enak. Oh ya. Kalau PMI sejak di awal tadi sudah saya sampaikan, PMI itu ada 2 unit. Iya, betul teman-teman. Nah, dan tidak hanya donor darah. Iya, Iya. betul. Ada 2 ya. Iya. Apa aja Mas? Yang pertama unit donor darah, Betul. yang kedua unit markas. Nah, Lah gitu. yang UDD atau unit donor darah itu Iya. kan memang untuk menyelenggarakan pelayanan donor Pelayanan darah, donor darah. ya kan? Iya. Nah, kalau yang markas itu yang di bidang sosial kemanusiaannya letaknya di situ. Nah, Tapi kita juga selalu bekerja sama dan koordinasi dengan unit yang satunya enggak berjalan sendiri-sendiri enggak. Iya. Karena memang di satu wadah memang harus Betul. saling koordinasi. iya, gitu. jadi bisa digarisbawahi ya teman-teman. Jadi PMI itu ada 2 unit. Ada Ada unit markas, markas sama relawan sosial dan kemanusiaan dan sama unit donor donor darah. darah Iya. gitu. Oke, Selanjutnya ngomongin soal PMI lagi. siapa aja Anggotanya. sih yang bisa jadi anggota PMI itu? Di PMI itu kan untuk anggota itu kan ada 3 ya. Iya, apa aja Seingat tuh? saya itu dulu. apa aja? Yang pertama ada anggota biasa, anggota luar biasa, dan ada anggota kehormatan. Oh, gitu Iya. ternyata ya. Baru tahu ya? Baru tahu. Oh iya. Ini sekalian kuliah umum ya. Berapa SKS Kuliah ini? pakar. Ya 5 dong. Kuliah Biar gajinya pakar. agak tinggi. Siap. Iya. Boleh. Jadi gini, yang namanya PMI itu ada anggota. Kalau unsur di PMI itu ada 3, relawan, karyawan, dan pengurus. Oh iya. Gitu. Kalau anggota PMI itu ada yang namanya anggota biasa, luar biasa, dan anggota kehormatan. Kehormatan. Anggota biasa yaitu relawan, ada seperti kita ini, gitu. Ya ini termasuk anggota biasa. Tapi jangan merasa, wah kok masuk anggota biasa. Tapi orang biasa yang menjadi luar biasa ketika bisa memanfaatkan dengan maksud yang benar. Wih, Gitu. Tepuk tangan dulu Mas Tarik 2023. Ini new edition ini. Ini new edition ini. Terus lanjut Terus Mas. untuk yang anggota luar biasa itu biasanya relawan yang berasal dari luar negeri kalau nggak salah. Oh, itu. gitu. Ada juga yang bergabung di sini. Terus anggota kehormatan itu memang orang-orang terpilih yang memang sangat berjasa untuk PMI. Betul, betul. Baik itu dalam hal apapun, itu yang bisa dianggap sebagai anggota kehormatan. Gitu. Dan siapa saja yang bisa gabung ke PMI, semua bisa. Nah, karena kebetulan PMI itu di tiap daerah ada, bisa menyesuaikan di mana dia berada. Biar, tujuannya apa? Biar lebih terkoordinir. Sesuai domisili ya? Iya, sesuai domisili. Gak apa-apa. Kalau misalkan orang Jepara pengen karena memang aktifnya di Kudus, ya gak masalah. Ikut Karena- Kudus gak masalah? Ya gak masalah, tapi bisa bilang ke Jepara. Oh, gitu. Iya. Orang misalkan ada kok orang Jepara itu. Sembunyi ya. Jadi gitu. Takut banget loh. Takut. Jadi gitu. Jadi bisa semua orang bisa kok. Karena kan di PMI di relawan sendiri ya. Kalau karyawan kan jelas. Iya. Kalau pengurus juga jelas kan keanggotanya di siapa aja. Kalau relawan ini untuk keanggotanya juga bisa menyesuaikan dengan umur. Oh gitu. Iya. Apa aja? Dibagi berapa tuh? Ada yang namanya PMR, PMR. KSR, dan TSR. Untuk PMR itu dibagi lagi, ada 3 tingkatan, mula, madya, wira. Itu yang untuk sekolah-sekolah itu iya, biasanya? itu mula untuk setingkat SD atau MI. Untuk yang madya itu setingkat SMP atau MTS. Untuk yang wira itu setingkat SMA, SMK, MA, dan setingkat itulah. Ya, yang untuk KSR itu yang di perguruan tinggi atau umur 18 sampai 35 lah. Itu masuk di lingkup KSR. Betul. KSR itu Korps Sukarela. Nah, kalau PMR Palang Merah Remaja. Remaja. Lah ada lagi setingkat lagi yang namanya TSR. TSR itu ya sebenarnya sama-sama mulai umur 18 tapi yang sudah menikah.
Oh gitu. Harus Gitu. sudah Caranya menikah ya? sudah menikah Iya, ya. atau di atas umur 35. Oh gitu. Tadi kan kalau yang KSR 18 sampai 35. 35. Ya, kalau yang TSR itu 35 ke atas atau yang sudah menikah. Itu. Gitu. Karena kenapa diklasifikasikan sendiri? Karena biasanya kalau sudah menikah itu dia sudah punya keahlian. Oh gitu. Jadi Iya kalau kan? belum menikah belum punya keahlian. Iya, ya belum keahlian. Udah punya, cuma kan untuk mengklasifikasinya biar lebih enak Iya. gitu. Itu kalau TSR seperti itu. Kalau seperti dokter itu masuk di TSR, dia kan sudah punya keahlian. Oh iya. Iya. Kalau teman-teman misalkan seperti Mbak host ini, Biasa aja dong. Nyebutnya kan aku udah berkenalan tadi iya. ya. Jadi itu bisa masuk di TSR juga bisa karena punya berarti- keahlian sebagai seorang perawat kan. Gitu loh. Sebagai seorang Dracula. Dracula juga ya. Bukan perawat ya? Ya Draculis berarti. Jadi itu. Jadi semua orang bisa bergabung dengan Keahliannya Mas. dengan PMI. Oh, gitu. Tapi menyesuaikan dengan klasifikasi umurnya. Betul. Jangan sampai umur 35 masuk di PMR. PMR Manula nanti itu ya. Masuk di PMR Manula nanti jadinya. Jadi Betul itu. sekali. Oke, Iya. terus gimana sih caranya Cara untuk ikut jadi anggota? ikut dan andil Oh, masuk jadi member PMI? Kalau pengen jadi anggota, kalau di tingkat PMR sih gampang ya, tinggal Iya. bilang gurunya, Bu, aku melu PMR ah. Aduh, Gitu, ya, udah ikut selesai. ekstrakurikuler biasanya Iya, ya. ekstra. Iya. Di KSR juga gampang untuk khusus di perguruan tinggi, itu tinggal gabung aja ke Ya, di UKM. Terfasilitasi Iya, ya sudah biasanya. ada. UKM. Tapi untuk yang tidak sedang menjalankan pendidikan, Iya. tapi pengen ikut KSR itu ada yang namanya KSR Unit Markas. KSR, bukan TSR ya berarti? Bukan, KSR Unit Markas. Itu KSR Unit Markas kedudukannya berada di markas PMI. Itu daftar aja tuh. Itu daftar aja, ketemu sama ada staf yang membidangi kok. Oh, gitu. Bidang SDM kalau nggak salah. Itu Oh, bisa iya. bilang aja daftar. Secara resminya harus mengikuti istilahnya yang namanya orientasi kepalang merahan. Oh gitu, tetap ada ya, Iya. tetap ada Sesuai basicnya. Iya. Kalau bisa ya ikut sampai di Klatsar. Cuma karena di Klatsar itu nggak sewaktu-waktu ada, cukup gabung aja untuk menjalankan istilahnya tugas-tugas kemanusiaan. Kalau ada diklat baru bisa ikut. Itu kalau misalkan itu tapi tetap itu ya sesuai usia ya. Sesuai usia tetap. Kalau misalkan dia mungkin bapak-bapak tapi daftarnya ikutnya apa TSR ya? Kalau sudah menikah, bapak-bapak ikut TSR. Tapi kalau bapak-bapak belum menikah, berarti belum laku gitu ya? Apa gimana? Aduh. Kok sampai situ Itu namanya ya? bapak belum bapak-bapak. Belum itu. bapak-bapak. Apa bujang? Bujang. Bujang Bujangan. Ya lagu dong. Jadi itu, kalau sudah bawa bapak usia 35 ke atas bisa gabung ke TSR, Iya. tenaga sukarela. Kalau TSR itu lebih ke istilahnya sumbangsi terhadap adik-adiknya. Misalkan Iya, ada betul. kegiatan, oh TSR itu bisa mengarahkan itu sebaiknya gini. Karena kan di sini dianggap orang yang di TSR itu yang sangat berpengalaman dan punya keahlian. Iya, karena agak curhat dikit ya. Iya. Apa namanya? Aku sering juga ketemu sama bapak-bapak yang tanya kayak, "Mbak, kalau misalkan mau gabung ke relawan itu gimana caranya?" gitu. Iya, bisa hubungi aja nomor di bawah ini gitu. Silahkan di-insert ya, Mas editor. Edit tolong ya diedit ya. Tolong nanti dicantumkan CP. Sampai sama gambar mukanya. Asal jangan coblos nomor 2 gitu. Nah, untuk tadi ada biaya pendaftarannya enggak? Oh, nggak ada untuk biaya Nggak ada. pendaftaran nggak ada. Kalau pengen nyumbang ya boleh gitu. Berarti tinggal itu Tinggal aja. datang selesai. aja. Kalau misalkan dia tidak berasal dari perguruan tinggi, silakan datang aja ke PMI, ketemu dengan staf yang membidangi, bilang, "Bu, saya mau gabung jadi relawan PMI." Iya. Ya. Nanti ditanya, "Loh, Masnya dari unsur apa? Maksudnya pekerjaannya Iya, apa?" betul. gitu. Jadi, untuk mengklasifikasikan Iya itu. sesuai usia. Tujuannya mungkin. apa? Karena di PM itu kan ada yang namanya database Database. relawan. Betul. Ya, jadi itu sudah ada pengelompokannya. Biar enak juga loh. Iki KSR ke umur 45 ya berarti kan nanti disebut expired, nggak enak juga. Bujang, siapa tahu dia masih bujang. Bisa lagi. bujang. Jadi itu. Aduh. Itu soal seputar keanggotaan Iya. ya. Memang seperti itu sih. Kadang juga banyak yang nanya pengen gabung. Dulu saya awal gabung PMI juga gitu.
jujur saya sebelum kerja di PMI ya, Iya. saya dulu di perguruan tinggi juga nggak ikut unit KSR, tapi teman-teman saya itu anggota KSR semua. Iya. Nah, terus kenapa saya bisa tergerak ikut sampai gabung jadi relawan PMI? Yang pertama itu karena memang waktu itu saya tertimpa bencana. Saya kan dari Undaan nih. Oh iya. Ya, Undaan kan terkenal dengan air yang sangat Melimpah, berlimpah. Ya. melimpah Sampai ruah. melimpah ruah Iya, sampai tumpah gitu ya. Jadi Tumpah. jadi itu. Jadi waktu di rumah itu kan rumah saya itu tenggelam sampai sedada gini. Wow, itu Terus tahun saya- berapa tuh Mas? Apa tahun berapa? 2007 kalau nggak 2007 salah. ya? 2007 akhir. Masih SD. Iya betul, Iya. SD kelas Waktu itu 2. saya udah kuliah. Wah, kesenjangan usia kita nampak sekali. Tapi nggak kelihatan ya. Ya. Aduh, Untuk saya boleh. masih kelihatan muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini berkat hasil kerja keras istri saya. Oh, gitu. Alhamdulillah istrinya dapat peran di sini. Terima kasih istri gitu ya. Jadi waktu itu saya di rumah kan segini itu. Itu Iya. banyak yang namanya bencana itu kan berlomba-lomba. Enaknya masyarakat itu gitu, ada bencana langsung berlomba-lomba untuk membantu. Nah di situ saya lihat itu sekelompok pemuda pakai rompi PMI itu kok seneng ya bisa membantu orang. Walaupun kita hanya dapat senyuman tok itu udah seneng. Bahagia. Yang saya rasakan Gitu ya? saat ini gitu. Meskipun saya ngirim bantuan dan lain-lain nggak dapat apapun, tapi mereka sudah senyum, terima Ibaratnya kasih. menghibur gitu ya. Iya. Wah itu sudah sampai menusuk di hati. Aduh. Waduh. Ini apa namanya poin juga ya buat Iya. teman-teman sekalian. Jadi memang itu yang didapat itu lebih bermakna daripada Iya. kita mendapatkan uang habis buat beli teh kota atau apa itu ya. Jadi itu Kita nggak ada sponsor ini. tanda-tanda masuk sponsor ini nanti. Aduh. Boleh, nanti bisa menghubungi CP-nya di sini. Jadi itu nanti Masih. didit ya nanti. Jadi Teh kota boleh. Jadi itu waktu itu saya melihat caranya gimana itu tahun 2007 2008 caranya gimana bisa kayak gitu bisa nolong orang. Saya sampai lulus kuliah itu kepiye caranya. Baru setelah 1 tahun lulus saya di 2010 itu ditelepon teman saya Mas Ridwan. Kowe gelem melu kegiatan PM. PM lah sing kae gitu. Tapi kegiatannya apa disuruh pelatihan di Semarang selama 9 hari. Oh. Loh, aku kira arti apa-apa, langsung disuruh pelatihan. Akhirnya ya udah coba diikuti, akhirnya sampai sekarang. Dan memang kalau apapun berangkat dari hati itu tidak Iya. akan pernah terganti. Aduh. Itu loh. Torik 2023. Jadi itu. Quotes lagi ya Kak? Iya. Tapi kalau niatnya gabung ke PMI sudah lain, tidak dari hati, ketika apa tujuannya tidak didapat, ya udah dia akan pergi. Gitu. Krik-krik. Sudah ya. Aduh, menampar sekali saya. Terima kasih. Oke, itu sedikit cerita dari pengalaman Mas Torik ya waktu gabung di PMI. PMI. Ngomongin itu kan bahas-bahas relawan-relawan gitu ya. Iya. Dibayar nggak sih Mas? Kalau selama jadi relawan, kalau bayaran, sing tembung bayaran itu kan rutin diberikan. Oh iya, maksudnya Iya kan? Yang masuk Itu- tiap bulan. Iya, Ya. tiap bulan, tiap minggu, itu kan ada yang namanya bayaran. Untuk jadi relawan itu memang gratisan. gratisan. Iya. Jadi benar-benar sukarela. Sukarela, namanya aja relawan kan. Iya. Bukan dalam artian rela tidak melawan, tidak. Ya, tapi rela untuk dikerjakan. jadi relawan tidak ada gratisnya. Ada kalanya kita memang jujur ini ya, mendapatkan uang ganti lelah itu ada. Uang Seperti ganti lelah. ketika ditugaskan di mana. Kita kan juga melakukan perjalanan butuh BBM juga. Akomodasi. Iyalah. Jadi itu bukan disebut bayaran tidak. Tapi lebih tepatnya sebagai uang lelah. Iya. Kalau kita disebut bayaran, nggak ada seberapa itu Iya. dapatnya. Makanya kalau disebut bayaran bukan bayaran. Jadi relawan gratisan. Gratisan. Iya, tidak- Mungkin beberapa kali, mungkin di beberapa event mendapatkan uang ganti mendapatkan, lelah. iya, uang lelah itu. Iya, terkait ya kelangsungan hidup juga kali ya. Masa ya nggak makan. Iya Gitu. sih. Masa ya jalan ke tempatnya jalan kaki kan nggak mungkin ya. Iya. Kalau Jadi- tidur sih bisa di mana aja sih. Iya kan? Hotel Merah Putih. Ya hotel Merah Putih juga bisa sih. Hotel Muslim. tahu ya? Hotel Muslimin juga bisa sih. Apa tuh? Oh, Musola musola. gitu. Banyak kalau Aku nggak tahu. Hotel Kasih Merah tahu, Putih Mas. apaan sih? baru tahu ya.
Kayaknya dia nggak pernah dong. Jangan sebut ya. Itu kita aja yang tahu, kita omongin di belakang aja. iya. Oh, Itu hotel merah putih. Itu hotel merah putih untuk kaum backpackeran. Iya. Sangat bersahabat tuh. Murah, gratis, dijaga satpam. Yang penting nggak 24 jam. 24 jam Iya. ya. Tapi nggak diusir ya. Jangan dong, itu emang udah rest area untuk kaum backpacker. Tapi enak loh jadi relawan PMI itu ketika melakukan perjalanan kemanapun. Iya, gimana tuh Mas? Ya, Enaknya? enaknya gini, kalau kita cukup bawa uang bensin, kalau udah mulai lapar mampir aja ke PMI setempat, bilang gitu. relawan PMI ya. Gitu ya Mas? Oh bisa ya? Ya itu rahasia sebenarnya. rahasia agak yang dibuka memalukan, tapi memang itu solutif itu. Iya, jadi bagi relawan yang pas-pasan seperti saya waktu dulu, kalau pengen pergi aja nggak apa-apa. Tapi bawa KTA ya. Itu sebagai ATM ketika berkunjung ke rumah orang. Maksudnya rumah orang itu ke PMI kabupaten lain. Iya, tinggal bilang Iya. PMI Kudus. Ya, Passwordnya. lebih enak itu etok-etoknya nyari cah iki nduk kene, namanya misalkan Sepul nduk kene Mas, gitu. Orang Mas lha wong di Kudus Mas, relawan PMI Kudus. Oh, Mas mlebu. Nak trimo kopi teh kali ya iso gitu kan. Jadi aman ya. Iya. Aman-aman untuk Pengen mie juga ada, mie yang masih sehat juga ada, kedaluarsa juga ada. Aduh, Mas. Ya. Mas, jangan dikasih tahu di sini. Biar jadi rahasia kita aja. Itu ya. Iya. Aduh, mie. Jadi Nasib mie yang kaum menyehatkan. dan membahayakan. Gitu ya. Iya. Terus tadi kan ngomongin bantuan. Iya. Caranya minta bantuan ke PMI itu gimana sih? Alurnya, prosedurnya. Kan selama ini Caranya masyarakat mungkin. nggak tahu. Bahasanya jangan minta bantuan lah, kesannya kok kasihan jangan minta bantuan ya. Terus gimana ya? Ya, Gimana caranya kata-katanya? untuk dapat bantuan dari PMI gitu aja, Iya, jangan betul. cara minta bantuan kok kesannya kasihan Aduh, iya, gitu loh. betul. Sebenarnya kan nggak ada orang yang pengen minta bantuan Iya, sih. nggak ada. Karena ada beberapa hal, nah itu memang harus dibantu. Betul. Jangan itu. Jadi caranya kalau pengen dibantu PMI ya tinggal misalkan karena kita itu kan sistemnya terkoordinir dari bawah kan. Iya. Nah, yang namanya kita juga di tingkat kecamatan ada yang namanya PMI kecamatan. Misalkan ya, ada sebuah kebakaran, terjadi kebakaran di desa A. Tinggal aja koordinasi dengan desa ngasih surat tembusan ke kecamatan, biar nanti disampaikan ke PMI Kudus. Tapi kalau secara urgent, Darurat, kedaruratan. Yang mau butuh. sifatnya darurat itu tidak ada yang namanya prosedur. Kalau darurat langsung eksekusi. itu ada call center atau gimana? Nomor Kalau telepon. nomor telepon ada darurat. Tapi kalau sistemnya itu darurat, biasanya kalau di Kudus sudah ada yang namanya grup yang terintegrasi dengan beberapa instansi Oh, gitu. yang bergerak dalam bidang kebencanaan. Betul, kayaknya mungkin di setiap tempat ada. Ada, ya. iya. Jadi ketika ada kejadian darurat langsung masuk ke grup itu. Iya, Jadi otomatis sebenarnya ya. nggak perlu menghubungi siapa-siapa. Iya. Di situ sudah ada yang upload langsung jerat gitu. Kita bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Betul. Jadi lebih enak. Jadi nggak perlu khawatir ya. Iya, kan nggak mungkin kan kita misalkan kita yang terkena bencana misalkan kebakaran menghubungi ini nggak mungkin, kita mikir aja genteng kita udah turun gara-gara penyangganya udah terbakar, ya kan? Biar nanti media sosial itu sangat cepat dalam berbicara. Iya, alhamdulillah sekarang Iya kan? ya, mungkin di era sekarang. Dari media sosial itu cara memvisualkannya itu sangat cerdas dan cepat, iya kan? Kadang sampai mengintimidasi gitu. Gitu. Jadi tenang aja, kalau soal informasi belum sampai bicara, gambar itu udah sampai mana-mana itu. Jadi gambar yang berbicara sekarang gambar ya. yang bisa berbicara. Gitu. Oke. Ada yang seperti bisa, halo guys ini ada kebakaran, itu juga ada. Tapi kita mengambil sisi positifnya, oh dia memberikan informasi. Gitu. Iya. Ya meskipun caranya kurang pas etis, lah ya, gitu. Ya, lanjut ya untuk tadi kan ngomongin anggota keanggotaan Iya. gitu. Terus tadi juga sempat disinggung soal diksar, pelatihan Iya, dan itu. lain-lain. Caranya untuk meningkatkan kualitas atau
ya kualitas dari staf dan relawan di PM itu gimana Istilahnya sih? lebih ke meningkatkan Upgrade. kualitas SDM ya. Iya, SDM upgrade, itu upgrade. SDM dari relawan, karyawan itu Iya ya. betul, upgrade Ya. ilmu lah ibaratnya. Ya caranya dengan seperti pendidikan dan latihan itu yang bisa Diksar itu dilakukan. ya? Yaitu Diklat. untuk ketika dalam masa damai tidak ada bencana. Oh gitu. Kalau dalam masa misalkan ada bencana ya untuk mengaplikasikan kapasitas itu, kemampuan itu. Kalau cuma porsinya untuk relawan dengan karyawan kan berbeda. Karena untuk relawan itu ada yang namanya spesialisasi. Ada beberapa itu spesialisasinya, ada 13 atau berapa gitu. Terus kalau karyawan itu juga otomatis untuk meningkatkan kualitasnya atau kapasitasnya itu disesuaikan dengan bidangnya juga kan. Iya, betul. Seperti mbak-mbaknya ini kapasitasnya apa ya kita dari PMI Kabupaten memberikan saran ke PMI Provinsi untuk menyelenggarakan pelatihan untuk bidang ini. Iya betul. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Iya, Gitu. iya karena terus kan, ilmunya. Iya, Iya. kita kan harus mengikuti ya perkembangan, perkembangan zaman. dan lain sebagainya. Jadi itu. Terus soal pelatihan itu sendiri kalau untuk ke masyarakat gimana tuh? Ya, Apa kalau aja ke sih? masyarakat itu banyak sih kita sering memberikan pelatihan pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu sangat penting untuk masyarakat. Kenapa? Karena yang bisa menolong mereka ya mereka sendiri. Iya betul. Kalau menunggu bantuan dari luar terlalu lama. Iya. Sifatnya kan darurat itu. Iya betul. Jadi pertolongannya itu banyak, ada pertolongan pertama, ada pelatihan tanggap darurat bencana, ada banyak lah itu. Jadi ya tinggal menyesuaikan dengan kemampuan yang diinginkan masyarakat, terutama wilayah-wilayah yang rawan bencana. Contohnya Contohnya daerah saya. kalau di Kudus itu namanya di daerah Undaan ya, Ya, mungkin ya. Undaan. Sekarang Undaan sebenarnya aman, yang nggak aman itu kalinya itu. Sering naik airnya itu. Kalinya tuh Sungainya. sungai. Iya. Kali itu sungai ya teman-teman. Kali itu sungai. Bahasa Kudus iki. Iya, bahasa Kudus. Enggak itu bahasa Jawa lah semuanya. asli Tempat itu. saya juga kali. Kali ya. Enak kali ya. Kali ya. Kalau ada minumnya enak kali ini ya. Tim belakang layar minta tolong airnya udah mulai butuh irigasi nih ya. Ini PDAM harus turun. Tolong. Terus apa mau minum dulu ya? Minum dulu nggak apa-apa minum. Minum dulu. air. Betul Jangan lah. minum dulu ya. Oh iya betul. Ya, terima kasih Pak. Sembunyi lewat bawah. yang ngasih malu. Iya. Minum dulu ya. Minum dulu monggo. Kayak ada manis-manisnya gitu. Aduh. sudah irigasi sudah terpenuhi. Oke, terus ngomongin pelatihan tadi kan sudah ada ya. Prosesnya gimana sih caranya untuk ikut pelatihannya? Oh, Enggak. untuk bisa istilahnya kalau misalkan ada masyarakat yang pengen menyelenggarakan mungkin pelatihan dari mengundang PMI gitu ya. Iya, betul. Ya tinggal bikin surat aja. Menghubungi kalau itu masyarakat ya koordinasi dengan pihak desa dulu lah. Iya. Karena kan pihak desa terus koordinasi langsung ke PMI kecamatan biar disampaikan ke PMI. Atau dari desa langsung disampaikan ke PMI tentunya dengan tembusan ke PMI kecamatan. Oh gitu. Gitu. Jadi biar istilahnya koordinasi itu selalu jalan. Iya betul sih. Gitu ya. Nggak ada yang terlangkahi. Iya, nggak ada ibaratnya yang gitu. merasa dilangkahi. Iya ya kan? betul. Biar hubungannya harmonis. Gitu. Gak bahaya dah. Ya enggak loh, pusat toh. Dia kayak pusat. Gitu. Ada biayanya nggak sih mas? Kalau biayanya dari kita nggak ada mematok biaya. Nggak ada ya. Ilmu kita sudah dimanfaatkan orang banyak itu udah hal yang luar biasa. Iya sudah bersyukur Iya, kita sudah ya. bersyukur kita. Karena kita kan yang namanya ilmu semakin bermanfaat itu kan membawa berkah tersendiri bagi kita. Iya sih. Itu prinsip saya juga prinsip teman-teman semoga itu. Iyalah. Harus, ya harus. Meskipun rodok lodi ya, rodok. Jawanya keluar. Jadi gini, Agak loh. dulu jujur saya waktu masih relawan, saya gabung jadi relawan itu 2010. Iya. Saya diangkat jadi karyawan itu 2015. Selama itu saya kan jujur nggak bekerja. Ngapain? Ya jadi relawan kita nikmati aja. Karena mau kerja di luar kota juga nggak diizinin orang tua. Oh curhat dikit gitu. Ya curhat ini. Jadi Boleh. sejarahnya gitu.
Jadi waktu itu ya kalau dilihat dari pemasukan juga saya nggak ada pemasukan sih, memang belum bekerja. Tapi ketika itu saya membutuhkan uang itu ada. Oh gitu ya, alhamdulillah Gitu, ya. iya. Ada aja Berkah berarti itu Yang ya. namanya berkah itu ya gitu. Iya. Kita nggak pegang uang, tapi ketika butuh uang itu ada. Ada itu. Lebih enak gitu apa gimana? Iya, enak semua. Enak Mas. pegang ya. Enak. Kadang kita udah pegang uang, ketika butuh uangnya masih kurang. Betul, Iya. itulah ya. Berkah dan bersyukur. Alhamdulillah itu. Mas dari ini lagi dari Mbak Aurel. Aurel 2023. Aduh, nggak cocok lah, belum seberapa ilmunya. Iya jadi itu. Gitu. Enaknya itu. Yang penting kita berkah aja lah yang kita dapatkan karena dulu kita kalau melihat pemasukan itu nggak ada belas. Tapi ketika temen yang lain membeli apa, saya juga bisa. Saya juga istilahnya menanggung sedikit orang tua. Iya. Entah itu nggak bantu dia apa itu sudah bisa. Itulah. Sangat alhamdulillah ya. Yes, Pokoknya alhamdulillah. ditanam baik menuai hal yang baik, Baik gitu ya. istilahnya itu jangan sampai nandur pari metune suka teki gitu Itu ya. kayak lagu. Kayak judul lagu. Sayangnya suaraku jelek jadi nggak bisa nyanyi. Kalau mau nyanyiin itu malu, Boleh. mending nggak usah. Jadi Gitu ya. digetar aja jangan Gitu. ada suaranya Gitu. kalau nyanyi ya. Jangan dong, jangan. Terus apa lagi nih? Ini durasi berapa sih? Jaswi. Durasi 40 menit. Wah, 40 menit. lumayan lah. Lumayan ya Lumayan. untuk episode pertama. Tapi masih ada beberapa nih. Kurang sedikit lah. Iya gak apa-apa lah. Saya masih Sedikit. banyak waktu kok Oh, untuk gitu. mbak-mbaknya ini terutama ini. Aduh jadi malu deh. Sedikit kembali lagi ke anggota PMI tadi. Ada masa Iya. berlakunya nggak sih? Atau seumur hidup? Apa seumur hidup? Apa ada? Untuk Batas anggota waktu? PMI, selama dia masih mau gabung di PMI ya silahkan. Nggak ada batasannya ya, kok. nggak ada batasannya Iya kan? ya. Cuma di PMI itu kan ada yang namanya kartu anggota. Iya. Di situ ada batasannya. Kartu anggota itu kan kalau masa aktifnya sudah habis, itu bisa diperbarui lagi. Itu beda-beda untuk PMR itu seingat saya ya, Iya. kalau salah bisa dikoreksi itu 3 tahun. Kalau anggota KSR, untuk anggota PMR itu 2 tahun masa Iya. keanggotaannya. Soalnya kan emang mereka itu apa? Sekolah kan cuma sekolah. Terus untuk KSR itu 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau untuk TSR kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun itulah. Itu tapi untuk kartunya Kartu aja. keanggotaannya. Kadang orang yang bergabung terus nggak aktif. Iya betul. Sebagai bukti keaktifan. Iya, iya betul. Sebagai bukti Legalitasnya. ya legalitasnya bila ditugaskan berarti dia kan masih aktif. Berarti bener ini Bener, orangnya. keberadaan orangnya gitu. Karena kan nggak semua terus eksis karena memang kita juga sadar diri lah, di PMI itu tidak ada bagi relawan yang namanya bayaran. Jadi kita tidak bisa menuntut mereka untuk selalu aktif. Tapi untuk bisa meluangkan waktu untuk sosial kemanusiaan itu berasal dari hati teman-teman sendiri lah. Iya gitu. ya. Iya karena ya apa namanya kadang orang juga mindsetnya berubah-berubah gitu. Berbeda-beda. Mungkin Tergantung kondisi saat itu. Kalau Iya. pas lagi lapar ya pengen makan. Kalau ada yang dimakan ya makan. oh ini kode. Tolong pekasih Banyak dikit. kode ya hari ini. Sebenarnya aku juga, cuman karena sudah terwakili. Iya. Jadi ucapan terima kasih jangan lupa. Gitu. Gitu ya. Teman-teman sekalian. Jadi berarti kalau misalkan dari PMR apa namanya nanti upgrade ke Iya. KSR tinggal menemui Iya, tinggal apa ya? melaporkan biar ada mutasi. Mutasi dari PMR ke KSR, Iya. KSR ke TSR. Iya, gitu. Berarti untuk yang terakhir aja nih. Terakhir harapan Harapan nanti Mas suruh nunggu 3 menit lagi katanya. Ngomong apa nih kita? Layanan Mas, layanan kesehatan Layanan, gitu boleh. Tapi tadi udah disampaikan Iya, kalau udah ya. bisa memberikan ya. Boleh tinggal aja misalkan di wilayah Mbaknya itu butuh istilahnya seperti pengobatan Pengobatan gratis gratis, gitu ya. ya. Tinggal aja bikin surat seperti alurnya seperti yang Iya. kita sampaikan di awal tadi. Insya Allah kita siap. Pokoknya kita tuh bisa apa aja.
Asalkan Asal ada ada suratnya. Bukan asal ada suratnya. Itu Asal apa resmi aja, gitu. Yang penting itu sesuai dengan kemampuan kita lah. Iya, betul. Gitu. Kita juga karena kan kita tidak berdiri sendiri, Iya. harus mengatasi semuanya. Nah, Iya kita sih. harus terintegrasi dengan instansi lain. Iya, saling mendukung, Saling menguatkan mendukung. Iya, dan kan. menyupport. Nggak mungkin kita hanya super power satu orang. Iya, nggak bisa. Daya sih. tahannya habis. Iya. Iya, jadi kita tetap terkoordinasi. Kalaupun ada yang minta bantuan ke PMI, kita belum mampu, kita koordinasi dengan instansi lain. Instansi lain Ada terkait. hal seperti ini nih, mohon bisa dibantu ya. Iya. Makanya fungsinya menjaga komunikasi sesama instansi itu sangat penting, Betul sekali. biar bisa tetap berkolaborasi. Iya. Betul, Iya. betul sekali. Itu ya yang paling penting dari Iya. dari apa alurnya itu ya. Apapun kita bisa gitu intinya Siap. ya. Gitu. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Jangan siap tok ya. Berarti siap-siap tok nanti nggak dilaksanakan nanti. Yang penting itu kita gini lah, kerja sama-sama. Iya. Iya kan? Jangan hanya di situ yang bekerja, sana yang melihat. Jadi kita selalu bekerja sama, kerja bareng istilahnya. Betul, betul sekali. Minimal apalah support makanan. Enggak lah. Terus terakhir kali ya. Udah kan, udah boleh belum ini? Kasihan ini, lapar. Lama. Terwakili gantian saya yang terwakili ini. Saya menyampaikan. Iya. Terakhir nih Mas, harapan. Harapan ke siapa ini? Harapan sebagai mungkin perwakilan dari anggota PMI untuk ke masyarakat. Mungkin apa yang mau disampaikan atau apa yang mau diluruskan lagi, apa yang mau inti yang ingin disampaikan kembali gitu. Dipertegas Ya, jadi kembali. gini ya, kalau harapan kami selakukan, kalau harapan kami dari PMI itu sebenarnya istilahnya lebih ke gimana ya, selalu bisa bekerja sama dengan orang dimanapun. Iya betul. Entah itu dalam keadaan apapun, kita selalu bekerja sama. Tidak ada yang merasa lebih di antara kita, semuanya sama. Karena memang kodrat manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang sama. Tinggal kita dikasih titipan berupa kemampuan dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan. Gitu ya. Gitu. Saya kira itu cukup deh. Cukup ya? Cukup. Cukup sekian. Terima Soalnya kasih. kalau nanti bicara saya terlalu lama, nanti saya disuruh ngisi pengajian ya, Jumatan soalnya. Oh iya betul. Hari ini hari Jumat ya. Iya. Terima kasih Mau atas khotbah. Narasumbernya mau khotbah nih. Iya. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas, atas waktunya. menambah wawasan Sama-sama. kita ya. Iya, kita juga jadi tahu banyak hal karena kita kurang tahu. Belum tahu ya. Kurang tahu dan perlu tahu. Oke, terima kasih ya Mas ya atas Terima waktunya. kasih, Mas Iya, Torik. sama-sama. Sampai Besok jumpa gantian lagi. posisi ya. Oh gitu. Iya, gantian. Boleh. Boleh. Tolong catat ya. 50. Tapi kalau katanya kalau 50 kurang ya Mas ya. Berapa Mas tadi? Oke, boleh kok di-cut. Kita ngobrol aja. Ya cukup Iya. sekian. Cukup sekian. Episode kali ini, ditunggu episode selanjutnya. Jangan kapok nonton kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu komentarnya. Mau selanjutnya mau episode bahas apa ya? Iya betul, tema. Kalau pengen ada usulan silakan sampaikan di komentar gitu ya. Iya, Iya, boleh dong. di komentar. Yang penting syaratnya subscribe dulu ya. Oh iya, subscribe dulu. Di channelnya apa Kak namanya? PMI Kudus Media. gitu. Media. Oke. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Dadah. Ya.